Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakal membahas seputar carbon forget lagi di media Vario 160. Kebetulan di sini adalah cover knalpot dari motor Vario 160. Jadi bagaimanakah proses dari awal sampai akhirnya? Simak aja terus hingga menjadi cover ini seperti ini. Okay, let's go. Jadi seperti biasa di sini sebelum kita memulai karbon lebih baiknya kita kasarin seperti ini, dan kebetulan kemarin ini bekas patah dan sudah saya jahit menggunakan las jahit yang sudah saya terterakan di video saya sebelumnya tentang gimana cara buat menyambung bodi ABS. Dan di sini untuk campuran pigmen tetap saya menggunakan resin polyester dan saya campur dengan pigmen berwarna hitam 1 tetes. Dan kemudian setelah ini kita cocol-cocol aja ke bagian medianya hingga merata. Kita lapisi dengan standar aja, jangan kebanyakan, karena nanti kalau kita kasihnya kebanyakan bakalan gimana ya, teksturnya jemek, dan nanti saat penempelan carbon forgetnya takutnya nanti bakalan deles untuk carbon forgetnya. Dan nanti untuk carbon forget ini kita mendapatkan carbon forget yang diamond cut yang cincangan sendiri, karena sebelumnya dari cover ini sudah menggunakan karbon diamond cut atau karbon cincangan sendiri. Dan di sini tetap kita memakai merah karena konsep dari motor Vario 160 ini untuk customer dari bodi awal, bodi halus itu sudah diberikan warna hitam sama lembayung merah. Jadi di sini nanti untuk project selanjutnya bakalan kita memakai metalik warna merah dengan karbon yang sama, karena di sini untuk customer memang meminta aku buat bikin konsep yang seperti ini tetap berwarna hitam, namun ada sisi pernak-pernik atau gelap-gelipnya itu berwarna merah, karena STNK dari customer atau STNK dari motornya tersendiri itu berwarna hitam, Mas Bro. Dan di sini seperti biasa untuk penempelan saya selalu untuk melakukan penempelan di bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Kenapa saya memakai penempelan di pinggir-pinggirnya? Karena nanti saat kita melakukan pemotongan itu menjadi enak dan gak ribet. Setelah nanti penempelan di bagian pinggir-pinggir selesai, baru aku menginjak ke bagian tengah atau bisa juga ke bagian sisi lainnya. Dan di sini untuk penempelan terserah untuk Mas Bro, karena di sini aku tidak dimintai oleh customer yang bikin motif yang aneh-aneh seperti bentuk 3 dimensi kubik, tidak maksud saya tidak diharuskan seperti itu. Jadi di sini kita menempelkannya secara awur-awuran. Yang penting nempel, ada carbon forget, tetap dibanyakin karbonnya, tapi jangan sampai warna metaliknya kalah permintaan customernya seperti itu, Mas Bro. Jadi langsung aja di sini saya tempel terus menerus hingga nanti carbon forgetnya terlihat banyak namun tidak menutupi dari serat metalik tersendiri.
Dan kemarin sempat ada yang tanya untuk peracikan resin kenapa sering kotor. Nah, di sini akan aku ulik bersama kenapa di campuran resin itu sering kotor. Sebenarnya banyak faktor yang membuat resin kita itu menjadi kotor. Kalau dari resin tersendiri kita kemungkinan 5% lah kalau dari resinnya tersendiri ya. Tapi hal itu bisa terjadi apabila satu, tempat wadah atau cup kita yang buat adukan resin itu kotor. Itu bisa jadi karena terdapat debu yang masih menempel di area pinggir-pinggir dari wadah yang mau kita buat resin. Kedua, bisa dari pengaduk kita, entah itu sendok kita atau stick es krim atau stick yang lain-lainnya yang penting buat ngaduk, itu terdapat debu juga bisa. Dan ketiga, dari kuas juga bisa karena kita mencuci tinernya tidak terlalu bersih. Dan kemudian keempat ini yang terakhir bisa juga dari medianya. Bisa juga media sebelum kita amplas itu maksud saya sebelum kita timpa dengan resin setelah pengamplasan, sebaiknya kita gunakan cairan degreaser untuk menghindari hal tersebut. Oke, kita kembali lagi ke topik karbon ini Mas Bro. Jadi tadi sesudah kita melakukan penempelan, kita melakukan pengecoran hingga 3 lapis. Setelah hingga 3 lapis, kemudian kita amplas terlebih dahulu bagian-bagiannya. Jangan kita amplas sampai habis terlebih dahulu. Yang penting kita amplas di bagian carbon forget yang masih menonjol. Karena nanti saat kita melakukan pengecoran itu bisa menghemat resin kita. Kalau kita dari 3 lapis tidak kita lakukan pengamplasan, nantinya bakalan lebih boros di resinnya Mas Bro. Dan setelah pengamplasan hasilnya adalah seperti ini. Jadi setelah seperti ini kita bisa koreksi lagi di bagian mana yang masih tertera bopeng atau yang masih jeglong-jeglong. Dan setelah itu kita lapisi lagi dengan 3 lapis bisa atau sampai 4 lapis. Dan di sini saya menggunakan 4 lapis hingga seperti ini Mas Bro. Dan setelah seperti ini kita lakukan pemotongan, perapian, dan pengamplasan lagi hingga nanti media ini siap untuk kita finishing atau biasa kita sebut clear coat. Dan di sini untuk pemotongan emblem saya menggunakan mata potong yang kecil. Untuk video pemotongannya yang lebih jelas sudah saya kirim kemarin di video tentang cara pemotongan carbon forget. Silakan Mas Bro kalau ingin menyimak, silakan aja tonton di video tersebut Mas Bro. Karena di sini untuk pemotongan saya sedikit cuplikan saja sih sebenarnya, karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi setelah pemotongan menggunakan mata potong yang kecil selesai, saya ganti dengan menggunakan mata potong yang besar untuk memangkas atau memotong bagian resin resin yang tidak terpakai atau yang lumer di bagian pinggir-pinggir daripada media ini Mas Bro.
Nanti setelah kita melakukan pemotongan menggunakan mata potong besar atau kecil, kemudian di sini saya memakai amplas drum yang berukuran grid 80 untuk memangkas bagian tepi-tepi yang sulit terjangkau dengan mata cutting. Jadi di sini aku menggunakan amplas drum untuk memotong bagian lubang-lubang baut dan buat sela-sela di bagian bolongan dari cover knalpot ini, Mas Bro. Dan setelah pemotongan ini selesai, saya lanjut untuk melakukan pengamplasan. Dan untuk pengamplasan tetap dari awal aku menggunakan grid 80 sampai dengan grid 1000. Jadi tahapannya untuk grid 80 kita hanya untuk mencari ground jalannya saja, untuk menatas ground jalan di atas. Kemudian untuk grid selanjutnya, grid 100, kita untuk mencari sedikit rata juga. Dan grid 120 kita mengincar untuk mengincar penghalusan dari grid 80 hingga grid 100. Jadi nanti di grid 120 hingga grid 240, grid 400, 600, 800 sampai dengan 1000 itu fungsinya hanya untuk memperhalus bagian amplasan dari grid 80 hingga 100. Perlu diingat-ingat, kalau kita mengamplas pakai grid 80 sampai 100 itu kita fungsinya untuk menatas bagian ground jalan karbon agar tidak terlihat bergelombang. Akan tetapi untuk grid 120 hingga 1000 kita fungsikan untuk memperhalus daripada grid 80 dan 100, Mas Bro. Dan setelah proses pengamplasan sampai grid 1000 selesai, di sini aku gunakan clear dari Goldsmith yang tipe HS. Dan hasilnya seperti ini, Mas Bro. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Jadi sekian dulu video dari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.